Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari warga Jawa Barat untuk semua Dewan Juri Nirwasita Tantra 2020 yang akan menilai kegiatan, kebijakan, inovasi Green Leadership dari Provinsi Jawa Barat. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam situasi pandemi COVID ini yang biasanya kita bertemu tatap muka memang harus menyesuaikan dengan yang sifatnya digital seperti ini tanpa mengurangi makna dan substansi. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Barat adalah provinsi yang terberat dari sisi lingkungan. Tantangannya kenapa? Karena jumlah populasinya adalah yang terbesar se-Indonesia, hampir 1/5 dan jumlahnya mendekati 50 juta. Dan kita tahu jumlah penduduk yang besar itu melahirkan kebutuhan-kebutuhan dan perebutan sumber daya alam dan lingkungan, ya, atau resources fighting kira-kira begitu. Semua orang berebut mencari air yang bersih, semua orang berebut untuk mencari pendidikan yang murah, pelayanan kesehatan yang prima, dan tentunya semua berebut untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Oleh karena itu, prinsip pembangunan adalah kita tidak bisa menghentikan, yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan. Nah, penduduk Jawa Barat yang begitu besar membuat kami pemerintah Jawa Barat selalu berinovasi, mencari cara-cara dengan segala keterbatasan untuk bisa hidup seimbang. Tentu dasarnya adalah sustainable development yang terbagi 3, yaitu seimbang lingkungan, seimbang ekonomi, dan seimbang sosial atau 3P, people, planet, dan profit, kira-kira begitu. Nah, ada 3 hal dalam kesempatan ini yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan inovasi tantangan dalam tata guna lahan. Yang kedua, bagaimana kebijakan tantangan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air. Dan ketiganya adalah tentang persampahan. Nah, dari sisi tata guna lahan, tantangan mewadahi hampir 50 juta manusia ini mengakibatkan rasio yang tinggal adalah kurang lebih 1.390-an jiwa per hektar. Jadi mohon nilai kepadatan ini jangan dijadikan referensi dalam penilaian karena memang sudah takdirnya penduduknya banyak. Jadi kalau diperbandingkan dengan provinsi yang penduduknya sedikit, ya tentulah rasio kepadatan ini kita tidak bisa jadikan nilai poin yang luar biasa. Nah, tapi inovasi-inovasi kami yang pertama adalah dalam kebijakan-kebijakan RT/RW, RDTR, kita sudah melakukan kebijakan pro lingkungan. Misalkan di Bandung Raya kita sudah menyetop pembangunan properti karena kawasan cekungan Bandung sudah kritis, maka dalam kebijakannya kita lakukan yang namanya pembatasan bahkan moratorium pembangunan fisik di kawasan kritis di daerah Bandung Utara misalkan. Kemudian juga kita berinovasi memperbanyak luas-luas lahan untuk lingkungan. Berita baiknya kami berhasil mengkonversi 12.000 lahan yang tadinya tidak produktif diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 12.000 hektar. Jadi alhamdulillah kita sekarang mendapatkan 12.000 hektar lahan yang akan kita hutankan sehingga tutupan lahan untuk hutan meningkat 12.000 hektar. Yang berikutnya dari tata guna lahan juga karena kita ada lahan-lahan kritis di Jawa Barat, maka kita sedang menyiapkan penghijauan kembali dan kita sudah canangkan di tahun lalu yaitu gerakan penanaman 50 juta pohon ya. Dengan cara inovatif yaitu adalah happiness project. Siapa yang bahagia dia nyumbang pohon. Yang menikah nyumbang 10 pohon, yang naik kelas nyumbang 1 pohon, yang ulang tahun nyumbang 1 pohon, yang rotasi mutasi nyumbang 5-10 pohon, yang dapat IMB nyumbang 100 pohon. Dan alhamdulillah program ini terus berjalan dan kami targetkan dalam 2-3 tahun 50 juta pohon akan tertanam di lahan-lahan kritis Jawa Barat.
Kemudian juga dari sisi inovasi lainnya, kami dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan, kita mengedukasi masyarakat melalui aplikasi, salah satunya Si Perut Lapar. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa mengetahui koordinat lahan ini cocoknya ditanam apa. Selama ini masyarakat seringkali lahan datar, lahan miring yang dia nanam kentang. Nah sekarang lahan miring itu bisa kita rekomendasi oleh aplikasi ini, sebaiknya menanam sesuatu yang ada nilai ekonomi tapi tidak merusak lingkungan. Nah proses inovasi mengedukasi masyarakat agar 3P tadi, People, Planet, Profit, seimbang, salah satunya hadir di aplikasi sistem peruntukan lahan ini. Ya, dan ini mendapatkan penghargaan salah satu inovasi terbaik pelayanan publik, kira-kira begitu. Juga dari sisi penegakan hukum lingkungan, hampir 40-an kasus perusakan lingkungan kita sudah bawa ke pengadilan. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak main-main dalam melakukan gerakan penegakan hukum. Nah itulah kurang lebih ya semangat agar Jawa Barat yang kompleks ini bisa kita kendalikan. Nah dari sisi tata guna lahan juga kita paham mayoritas penduduk Jawa Barat tinggalnya di Jawa Barat Tengah ke utara yang lahannya datar, dan yang daerah tengah ke selatan Jawa Barat itu lahannya miring dan curam. Maka kebijakan kita mengunci bahwa di daerah yang tengah ke selatan itu tidak ada industri, kita akan fokuskan ekonominya hanya ekonomi hijau, ekonomi pertanian, ekonomi pariwisata yang ramah lingkungan, tidak intrusif, dan ekonomi kelautan. Nah ini juga bagian dari kita jaga kelestarian Jawa Barat di masa depan. Yang kedua terkait tata guna air, berita baiknya bahwa gerakan-gerakan penyelamatan tata guna air ini terus kita lakukan. Tadi salah satunya adalah dengan penanaman 50 juta pohon supaya mengurangi banjir. Kemudian juga kualitas air Jawa Barat sudah meningkat. Di tahun 2019 itu dari 39 indeksnya naik ke 42. Bahkan sungai yang dulu disebut terkotor di dunia sekarang sudah cemar sedang, ya, yang dulunya adalah cemar sangat berat, dari skor sekitar 40 sekarang sudah skor 46, menuju cemar ringan dan insya Allah lebih baik. Nah, keberhasilan dari pengelolaan sungai yang tadinya kotor menjadi bersih seperti hari ini itu adalah kita menggunakan yang namanya teori pentahelix, ya. Teori pentahelix itu adalah kolaborasi ABCGM, akademisi, kita punya bisnis, komunitas, government dan media. Akademisi kita punya Injabar, Institut Jawa Barat, dikepalai oleh Unpad, di mana seluruh masalah lingkungan kita carikan solusi oleh orang-orang yang pintar di dunia akademisi dalam satu pintu namanya Institut Jawa Barat. Kedua, KKN, kuliah kerja nyata para mahasiswa, kita ribuan arahkan ke arah lingkungan. Kemudian B, bisnis, ada dana-dana CSR, ya, seperti AstraZeneca yang menyumbang 5 juta pohon, misalkan sekaligus, itu adalah bagian dari kolaborasi. C-nya komunitas, kita ada minimal untuk Sungai Citarum saja ada 63 relawan, 63 kelompok relawan yang bergabung. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan tanpa kolaborasi. ABCGMG-nya pemerintah, kami yang sangat terbuka terhadap masukan, kritikan, dan M-nya adalah media yang intens melalui media sosial, media TV, radio, cetak untuk mengedukasi dan melakukan penyampaian kepada masyarakat agar bisa melakukan perbaikan dan isu lingkungan. Kemudian dari sisi berhasilnya Sungai Citarum menjadi lebih bersih, maka sungai-sungai di Jawa Barat yang masih kotor sekarang mengkopi konsep kolaborasi pentahelix ABCGM yang berhasil di Citarum yang bersama relawan TNI akademisi untuk kita bawa ke Sungai Cilamaya, kita bawa ke Sungai Cilengsi dan lain-lain. Jadi pola ini akan dikopi Bapak Ibu, ya. Bagaimana Satgas Pentahelix di satu sungai akan kita bawa ke semua sungai di Jawa Barat, karena dengan hadirnya TNI Polri ternyata kolaborasi bisa lebih baik. Kemudian yang terakhir dari sisi
Isu ketiga adalah persampahan. Persampahan ini dari sisi kebijakan sudah kami putuskan bahwa sampah ini harus punya nilai ekonomi. Oleh karena itu waste to energy itu sedang konstruksi di Bogor ya, menggunakan teknologi mengubah sampah menjadi briket pengganti batu bara. Nah, ini akan tidak hanya di Bogor, di Nambo akan kami bangun di banyak tempat lain. Kemudian sudah diputuskan waste to energy di Legok Nangka, di mana dukungan pemerintah pusat juga sudah hadir, sedang dalam proses lelang. Ini melengkapi semangat bahwa persampahan pertama dikelola regional, kedua sifatnya harus ramah lingkungan, ketiga menggunakan teknologi. Nah, di level rumah tangga kita ada program Zero Waste, bagaimana mengurangi persampahan, atau di Kota Bandung ada namanya Kang Pisman. Nah, Kang Pisman ini adalah memisahkan sampah di level lingkungan sehingga nanti timbulan sampahnya tidak terlalu banyak. Ini disempurnakan oleh bank sampah baik secara langsung maupun bank sampah juga secara digital. Kemudian kolaborasi pemilahan dan edukasi sampah ini juga dilakukan secara aktif di media-media sosial sehingga terjadi pengurangan pencemaran. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, jadi itulah dinamika pengelolaan di Jawa Barat, bagaimana dengan jumlah penduduk yang besar, memberikan tekanan, dimensi-dimensi pressure pada perebutan sumber daya alam. Tugas kami betul-betul menjaga agar jumlah manusia yang banyak itu bisa hidup secukupnya, hidup seimbang, sustainable, tidak perlu melakukan apa yang perebutan yang berlebihan, karena tentunya kita harus tahu yang namanya ecological footprint, yaitu sebuah batas ekologis yang membuat kita ini bisa hidup dengan berkelanjutan dengan tata guna lahan yang lebih adil ya. Kemudian dengan pembatasan yang kita lakukan dengan penambahan ruang hijau setiap saat jika ada kesempatan, menghijaukan lagi dengan penanaman juta pohon, menegakkan hukum lingkungan, ya, kemudian membuat satgas-satgas sungai di Jawa Barat, dan yang terakhir tadi adalah membuat sampah habis di rumah sendiri, zero waste. Kemudian di level regional kita bikin dengan teknologi waste to energy melalui bungkus yang namanya BCGM, Akademisi Bisnis Komunitas Government Media, yang kita sebut dengan Pentahelix. Maka kita lakukan inovasi-inovasi, dan kami sangat kompak dengan DPRD memberikan dukungan anggaran agar program keseimbangan lingkungan Jawa Barat ini bisa jauh lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan inovasi-inovasi Jawa Barat ini bisa diapresiasi, membuahkan semangat bahwa hidup harus seimbang dan hidup harus menyelamatkan lingkungan melalui multidimensi kebijakan. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penilaian Nirwasita Tantra tahun 2020, tentunya bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, tentunya kami mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penilaian terhadap 3 indikator kerja yang sudah diraih. Yang pertama, indeks kualitas air, di mana target 42,47 poin, realisasi yang diperoleh adalah 42,73 poin. Artinya indeks kualitas air di Jawa Barat sudah mencapai 100,61%.
Apresiasi yang kedua terhadap indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dengan target 79,31 poin, realisasi tercapai 79,4 poin. Artinya 100,11% dari target dapat dicapai. Yang ketiga, apresiasi juga terhadap tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Yang targetnya 0,62%, realisasinya tercapai 0,78% atau 125,81% tercapai. Dari keberhasilan 3 indikator kinerja utama tersebut, tentunya Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 13 program dengan seluruh indikator kerja memenuhi target seluruhnya. Kemudian keberhasilan performa kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh komitmen penyedia anggaran yang memadai dan disusul dengan komitmen pelaksana anggaran, tentunya yang sudah diamanatkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 hanya pada 11,3 miliar, kemudian di tahun 2019 110 miliar. Ini menandakan komitmen Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap lingkungan hidup. Bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan hidup dan bagaimana target-target dalam Dinas Lingkungan Hidup juga dapat tercapai. Kemudian kenaikan nilai anggaran juga ditunjukkan dengan performa realisasi anggaran. Dari tahun 2012 sampai dengan 2020, rata-rata realisasi anggaran yang dicapai dengan nilai 89%. Total anggaran APBD Provinsi dengan rasio anggaran Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan total APBD keseluruhan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan cukup signifikan. Di awal hanya 0,3% di tahun 2012, ini masih sangat kecil, dan kami rasa juga selain dari APBD Provinsi, saat itu kami mengantongan dari dana dekonsentrasi pusat. Dan saat ini tahun 2019 sudah mencapai 1,2%. Performa Dinas Lingkungan Hidup juga dibantu oleh pembiayaan dari dana dekonsentrasi. Performa realisasi dana dekonsentrasi juga menunjukkan performa yang baik, walaupun dulu sempat tidak tercapai, tapi saat ini pada tahun 2019 dari anggaran dekon 2,2 miliar berhasil dilaksanakan dengan realisasi yang cukup baik 1,7 miliar. Ini menandakan keseriusan teman-teman dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa masalah lingkungan yang di Jawa Barat. Kami yakin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dapat terus menunjukkan kinerja yang baik. Kami yakin kerjasama gotong royong yang dibangun juga bisa menjadi bekal utama bersama-sama rekan-rekan di Dinas Lingkungan Hidup menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup. Sekali lagi, terima kasih kerja keras yang sudah dibangun, dilakukan. DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa mensupport dan mendukung apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, tentunya untuk lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.